Kembali, budak ini yang mencari masalah dan memukul orang kita. Tupek tidak menyadari senyuman di wajah Desta dan terus mengadu kepada lelaki di belakangnya dengan tanpa sabar. Pada saat ini dia beranggapan bahwa dukungan dirinya ini akan menghantam Desta dengan habis-habisan. Namun Desta malah berdiri secara tiba-tiba dan tersenyum kepada lelaki di belakangnya. "Libron, ternyata baru beberapa hari saja kita sudah bertemu lagi." Benar sekali, dukungan Tupek pada saat ini kebetulan adalah anaknya Bisen, Libron. Pada saat melihat keberadaan Desta, reaksi wajah Libron berubah dalam seketika, tatapan matanya membawa sedikit jejak ketakutan. "Kenapa budak ini lagi?" Tanda seru. Tupek tidak menyadari perubahan reaksi pada wajah Libron, dalam hatinya merasa bingung, budak ini kenapa bisa tahu kalau tuan mudanya bernama Libron. Tetapi biarkan saja, dia bahkan berani menyebut nama tuan mudanya secara langsung, jangan-jangan dia beranggapan kalau tuan muda Li adalah orang yang baik hati ya. Dalam hati Tupek terus tersenyum sinis. Dia melangkah ke depan dan mulai memaki, "Manusia sialan yang tidak tahu diri, kamu tidak pantas menyebut nama tuan muda, awas aku koyak mulutmu." Setelah itu dia langsung bersiap-siap untuk menyerang Desta. Bagaimanapun mereka sudah membawa orang yang begitu banyak, dia tidak percaya kalau Desta masih berani membalasnya. Dalam hati Tupek terus berpikir demikian, setelah itu dia berjalan ke hadapan Desta dan ingin melayangkan tamparannya. Setelah itu langsung terdengar suara pecahan botol pada seketika. Tiba-tiba ada sebuah botol alkohol yang berpecahan di atas kepala Tupek. Tangan kanan Tupek masih mengangkat dengan tinggi. Kedua matanya melotot lebar dan penuh dengan tatapan tidak percaya. Beberapa aliran darah sedang mengalir melalui kepalanya, kesannya sangat mengerikan sekali. Tupek menoleh ke belakang, ternyata orang yang melempar botol ke atas kepalanya adalah Libron. "Tuan Muda Li." Ini, Tupek menampakkan sebuah senyuman paksa. Dia masih beranggapan kalau Libron sebenarnya ingin memukul Desta, namun akhirnya malah terlempar ke atas kepala dirinya dengan tanpa sengaja, terlalu menyedihkan sekali. Namun Libron malah melototnya dengan kejam dan berkata dengan emosi, "Dasar sialan, sudah bosan hidup ya, bahkan berani mencari masalah dengan Tuan Chu, cari mati sendiri." Setelah itu Libron langsung menendang pada perut Tupek dan membuat Tupek jatuh tergeletak di bawah meja. Dalam tatapan mata Tupek yang penuh dengan reaksi ketakutan, Libron malah berjalan ke hadapan Desta dengan wajah tersenyum. Setelah itu dia bahkan membungkuk pinggang dan menggosok tangan sendiri. Lalu berkata, "Tuan Chu, ternyata kamu sedang makan siang di sini." "Beberapa bawahan aku ini memang tidak tahu diri, mereka malah berani mencari masalah dengan kamu, nanti aku akan menghajar mereka agar mereka dapat mengingat dengan pelajaran ini." Desta tersenyum sinis dan tidak berkata apapun. Berdasarkan sifat dan kepribadian Libron, pastinya tidak akan merasa takut terhadap dirinya, namun saat ini Libron malah bereaksi demikian, seharusnya telah mendapatkan peringatan serius dari Bisen. Sedangkan mengapa Bisen harus memperingatkan dirinya dengan demikian? Desta juga merasa penasaran. Pada saat ini, bukan hanya Desta yang tidak mengerti dengan jalan pemikiran Bisen, bahkan Libron yang sebagai anaknya saja juga tidak mengerti dengan isi hati ayahnya sendiri. Pada malam acara tersebut, Bisen memanggil dirinya ke dalam ruang baca dan memperingatkan kepadanya dengan nada yang sangat serius. Bisen meminta agar dirinya jangan mencari masalah lagi dengan Desta, bahkan usahakan menghindari pertemuan dengan Desta. Meskipun hati Libron merasa tidak terima, namun dia telah terbiasa dengan menuruti perintah ayahnya. Dikarenakan dia sangat jelas dengan kedudukan diri sendiri di dalam hati ayahnya. Dalam kehidupan biasanya, Bisen masih bisa memperlakukan dirinya sebagai anak kandung, namun apabila dia memancing amarah ayahnya, maka hasilnya juga tidak menjaminkan lagi. Oleh sebab itu, pada saat dirinya bertemu lagi dengan Desta di tempat ini, dia juga tidak berani bertentangan dengan Desta meskipun hatinya sangat tidak menginginkannya. Apabila Bisen mengetahui hal tersebut, dirinya harus bersiap-siap menerima risikonya.
Sudahlah. Hari ini suasana hatiku lumayan baik. Malas berurusan lagi dengan kalian. Cepat pergi juga dengan membawa orangmu. Pergi saja sejauh mungkin, Desta melirik Libron dan sekumpulan orang di belakangnya. Lalu berkata dengan nada dingin, ingat ke depannya tidak boleh mencari masalah di restoran ini lagi. Kalau sampai ketahuan denganku, penyelesaiannya tidak semudah seperti saat ini lagi. Libron langsung menyetor senyuman setelah mendengar kata-katanya, lalu berkata, terima kasih atas toleransi Tuan Chu, aku langsung membawa mereka pergi dari sini. Setelah itu Libron langsung membalik badan dan menatap kumpulan preman di belakangnya, lalu membentak, cepat pergi juga, bikin emosi saja kalau melihat kalian. Sekumpulan preman tersebut langsung membubarkan diri. Bahkan sudah lupa dengan Tupek yang masih tergeletak di bawah meja. Mereka menghilang dengan begitu saja dalam seketika. Libron juga tidak berani lama menunda, sehingga dia langsung tersenyum kepada Desta lalu buru-buru meninggalkan restoran ini. Desta, benar-benar terima kasih sekali, kalau bukan kamu, kami berdua tidak tahu lagi harus bagaimana. Saat ini kakek Dong dan nenek Dong datang menghampiri, lalu mengutarakan rasa terima kasih dengan setulus hati. Desta melambaikan tangannya dan berkata dengan segan, kakek, nenek, kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Orang seperti ini tidak boleh dimanjakan, mereka biasanya memang suka menyusahkan orang yang lemah. Kalau kalian semakin takut dengan mereka, mereka akan semakin keterlaluan. Hai, kami juga mengerti, tetapi kami berdua sudah lanjut usia, meskipun ingin bertingkah kasar dengan mereka, tetapi sama sekali bukan saingan mereka. Kakek Dong tersenyum pahit dan berkata, Desta tentu saja juga mengerti hal ini. Sehingga barusan dia telah memperingatkan kepada Libron agar mereka jangan mencari masalah dengan restoran ini lagi. Berdasarkan sikap Libron terhadap dirinya pada hari ini, seharusnya mereka tidak akan datang menyusahkan kakek dan nenek ini lagi. Namun demi menjaga keselamatan, dia tetap saja mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Gaius. Bang Desta, kenapa hari ini ada waktu untuk mencari aku pula? Suara musik di samping Gaius sangat nyaring. Seharusnya dia sedang berada di salah satu tempat hiburan, namun tidak lama kemudian suara tersebut mulai menghilang. Seharusnya budak ini sudah berlarian ke tempat yang sepi. Desta berkata dengan nada rendah, Gaius, kamu sudah lama berkuasa di dunia gangster, namun hanya bisa berkuasa di daerah Sanbaku yang kecil itu. Apakah ada merasa sedikit susah dalam menunjukkan bakatmu ya? Gaius langsung terdiam setelah mendengar demikian. Namun Desta tetap saja dapat mendengar suara nafasnya yang semakin berat. Bang Desta, jadi maksud Anda, dia merasa sulit percaya, sehingga tidak bisa bertahan untuk bertanya lagi. Desta sedikit memejamkan mata dan berkata, aku ingin memperluas daerah kekuasaanmu. Membuat kamu menjadi raja gangster di seluruh kota Yunhai. Namun tentu saja kalau kamu juga menyetujuinya, kedepannya kita masih boleh berkembang lagi di kota sekeliling ini. Kamu ada keberanian ini? Ada. Gaius bahkan menjerit terhadap ponsel dengan tanpa ragu sama sekali. Desta tersenyum sekilas, lalu berkata, bagus, kamu sekarang membawa beberapa bawahan yang dapat dipercaya, lalu mencari aku di Nogo Snack yang berada di pusat kota. Siap. Gaius menjawab dengan penuh semangat, setelah itu langsung memutuskan sambungan teleponnya. Yuna diam-diam menikmati beberapa makanan yang diantar oleh kakek Dong. Dia tidak berkata apapun dan menatap Desta yang sedang bertelepon, setelah itu baru bertanya, kamu ingin menaklukkan dan mengambil alih kekuasaan lokasi ini? Benar. Desta mengangguk ringan. Dulu pemikiran dirinya terlalu sempit. Dia selalu beranggapan bahwa memperluas kekuasaan diri hanya boleh dilaksanakan dari segi terang-terangan, namun malah mengabaikan kekuasaan gangster yang sebesar ini. Seandainya dia dapat mengembangkan sebuah kekuasaan gangster yang besar, maka dia juga bisa mendapatkan hasil terbesar pada saat pertandingan pemilihan pewaris. Beberapa saat kemudian, Gaius membawa beberapa bawahan yang dapat dipercaya datang berkunjung ke restoran keberadaan Desta. Pada saat melihat Gaius dan bawahannya yang datang dengan gaya agresif, Kakek Dong dan Nenek Dong mengira bahwa Tupek yang datang kemari lagi. Mereka sangat terkejut dan bahkan bersiap-siap menghubungi polisi.
Untung saja Desta sempat menjelaskan identitas Gaius kepada mereka, akhirnya dua orang tua ini baru menghela nafas lega. Bang Desta, kamu bilang saja, apa yang perlu kami lakukan? Reaksi Gaius sangat semangat, kesannya sudah tidak sabar lagi. Sebenarnya Gaius memang sangat berambisi, apabila bukan dikarenakan kemampuannya yang terbatas pada sebelumnya, dia mana sudi hanya meringkuk sebagai raja gangster daerah Sanbaku yang kecil itu. Sementara pada saat ini, Desta bersedia mewujudkan ambisi dirinya, dia tentu saja merasa semangat. Desta tersenyum sekilas dan berkata, kamu masih ingat dengan pepatah Napoleon? Napoleon. Gaius terbengong sejenak, lalu langsung menyadarinya, aku datang, aku melihat, aku menaklukkan. Benar. Desta mengangguk. Lalu berkata dengan reaksi serius, seandainya mau memperluas kekuasaanmu, pastinya sudah harus melakukan permulaan drastis, bermula dengan diam-diam dan memperkuat kekuasaan diri dengan cara perlahan-lahan sama sekali bukan cara kerjaku. Tempat ini adalah pusat kota Yunhai, kekuasaannya dikendalikan oleh sebuah organisasi yang bernama Akasura, aku barusan sudah mempelajari kekuasaan ini. Gaius langsung memperlihatkan reaksi serius, jelasnya juga ingin mengetahui beberapa informasi yang berhubungan dengan Akasura. Sejarah terbentuknya Akasura memang tidak lama. Waktu pembentukan organisasi ini kebetulan berada di hari yang sama dengan hari terbentuknya Geisha Group. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya Akasura adalah versi sederhana dari klub Geisha, lagi pula dalam sebuah organisasi besar, pastinya ada sekumpulan orang bandel yang tidak ingin mengalihkan perkembangan. Jadi maksud Bang Desta, aku kali ini akan membawa bawahan dan merebut tempat kekuasaan Akasura ya? Gaius menelan ludah, reaksinya sedikit ragu. Setelah melihat reaksi wajah Gaius, Desta tertawa terbahak-bahak dan berkata, tenang saja. Seandainya Akasura yang dulu, kamu pasti bukan saingannya, namun kalau klub Geisha yang saat ini, kemampuannya bahkan tidak mencapai separuh dari klub Geisha yang dulu, kamu malahan boleh mencoba. Lagi pula aku akan memberikan dukungan kepadamu dari segi dana, kamu boleh memperluas kekuasaanmu dari segala sisi, kalau memang ada niat, mulai saja dengan serius. Api semangat mulai membara di dalam mata Gaius setelah mendengar kata-kata ini. Dia bukan tipe manusia pengecut. Dulu dia memang tidak berani memperluas kekuasaannya di luar daerah Sanbaku. Alasan pertamanya adalah tidak ada kemampuan seperti itu, alasan keduanya dikarenakan dia mesti mempertimbangkan juga demi semua bawahannya. Dia tidak boleh mengambil keputusan yang membahayakan semua sahabatnya hanya demi jiwa penakluk dirinya, dia tidak berhak menjadi seorang pimpinan apabila melakukan hal demikian. Sementara pada saat ini, Desta bersedia memberikan dukungan kepadanya dari segi dana. Kalau begitu dia tentu saja bisa mengumpulkan beberapa kekuasaan kecil dan menjadikan sebagai kekuasaan dirinya. Bagaimanapun uang dapat mewujudkan segala-galanya, asalkan dapat memberikan uang yang cukup kepada dirinya, dia yakin bisa mengambil alih kekuasaan dunia gangster di kota Yunhai. Setelah berpikir demikian, Gaius mengangguk kepala dengan kuat, Bang Desta, aku sudah mengerti, aku langsung menyuruh orang bersiap-siap. Desta menyetujuinya dan menyuruh Gaius pulang terlebih dahulu, setelah itu dia menelepon Paman Ding dan menjelaskan ide ini kepadanya. Paman Ding tentu saja menyetujuinya, bagaimanapun hal ini bermanfaat bagi perluasan kekuasaan Desta, dan juga merupakan bantuan besar untuk Desta dalam pertandingan pewaris ke depannya. Oleh sebab itu, dia memerintahkan seorang bawahan yang dapat dipercaya untuk membahas masalah subsidi dana bersama Gaius. Di dalam restoran kecil, Desta mengelus perut sendiri yang telah buncit, lalu tersenyum dan menatap Yuna, bagaimana rasanya? Seharusnya masih cocok dengan selera kan? Saat ini Yuna sedang mengambil tisu dan menyeka mulut sendiri dengan gerakan elegan. Setelah mendengar pertanyaan Desta, dia diam-diam mengangguk. Lumayan, jarang bisa mencoba makanan yang unik ini di Zedapman, meskipun tampang stinky tofu itu tidak terlalu bagus, aromanya juga menyengat, tetapi ternyata malah enak dimakan, seru sekali. Kalau memang suka, aku lain kali baru bawa kamu makan di sini lagi, sekarang kita lanjut jalan-jalan saja, Desta berkata. Yuna tentu saja tidak akan menolak. Sejak meninggalkan Zedapman, sebagian besar waktunya adalah tinggal di rumah tua milik Edward Gui bersama Woody, sebenarnya dalam hatinya juga sangat tertarik dengan dunia luar.
Pada jadwal selanjutnya tidak ada kecelakaan yang terjadi lagi. Mereka nonton film di bioskop, lalu mengelilingi pasar malam dan pusat pembelanjaan. Akhirnya Desta baru mengantarkan Yuna ke kamar hotel. Mereka berjanji akan melakukan pemeriksaan kesehatan kakek Fang pada keesokan harinya, setelah itu langsung berpisah. Pada perjalanan pulang, Desta mengeluarkan ponsel dan menghubungi Gayus, setelah itu langsung berterus terang, bagaimana perkembangannya. Bang Desta, aku sekarang sudah mengambil alih sebuah bar hasil kekuasaan Akatsura. Sekarang sedang merapikan kekuasaan. Akatsura tidak ada bereaksi apapun. Mungkin saja beranggapan kalau aku hanya seorang preman biasa. Sehingga tidak pantas mendapatkan perhatiannya, atau mungkin merasa satu bar ini tidak terlalu berharga, sehingga tidak ada pergerakan apapun. Desta sedikit memejamkan mata. Lalu berkata dengan nada datar, meskipun kemampuan Akatsura tidak sebanding dengan klub geisha di dulunya. Namun bagaimanapun juga sudah lama berkembang, reputasinya di kota Yunhai juga tidak lemah. Kalian mengambil alih sebuah bar. Mereka tentu saja tidak akan bereaksi apapun. Bagaimanapun kedudukan mereka tidak mengizinkan mereka bertindak secara sembarangan. Namun beberapa kekuasaan yang setia kepada Akatsura tidak akan berdiam diri, intinya malam ini kalian harus lebih waspada, bisa saja akan terjadi menyerang secara diam-diam. Aku mengerti, kami akan melakukan pengawasan, Gayus berkata dengan reaksi serius. Setelah itu mereka memutuskan sambungan telepon. Pada pagi di keesokan harinya, Desta membawa mobil ke hotel untuk menjemput Yuna. Yuna tetap saja berpakaian seperti semalam, hanya ada wajahnya ada dandanan tipis. Desta tidak bisa bertahan untuk bercanda, adik Yuna hari ini sengaja berdandan, jangan-jangan tertarik dengan salah satu abang ganteng di keluarga Fang ya? Perlu aku yang menjodohkan kalian? Setelah mendengar kata-kata Desta, wajah Yuna yang sedang tersenyum langsung mengalih menjadi ekspresi dingin. Dia melotot Desta dengan emosi, lalu berkata dengan nada dingin, memang manusia yang tidak bisa melontarkan kata-kata baik. Apa maksudnya? Desta menjadi bengong. Padahal dirinya berniat baik, namun kenapa nona ini malah emosi? Bagaimanapun anak keluarga Fang rata-rata telah menjadi tentara hebat. Semuanya adalah pria gagah dan kuat, normalnya pasti bisa menarik perhatian gadis kecil. Yuna sengaja berdandan pada hari ini, bukannya memang demi berjumpa dengan berbagai abang tentara itu. Dengarnya wanita akan berdandan demi orang yang disukainya, seandainya bukan demi bertemu dengan orang tersebut, mengapa Yuna harus sengaja berdandan lagi? Desta mencibir bibir dengan gaya murung, lalu menyalakan mesin mobil dan berangkat ke rumah keluarga Fang. Namun ketika baru tiba di depan pintu keluarga Fang, dia langsung melihat Fang Mei yang berlari keluar dengan tampang emosi. Nona Fang. Desta turun dari mobil dan bertanya dengan kebingungan. Tuan Chu, kamu sudah datang ya? Tanda seru petik 2. Pada saat melihat Desta, Fang Mei langsung menebarkan sebuah senyuman, setelah itu sepertinya dia kepikiran sesuatu, senyuman di wajahnya berubah menjadi keraguan. Apa yang terjadi? Ada yang bisa dibantu? Desta juga tidak bodoh. Dia langsung menyadari keraguan Fang Mei, sebenarnya dia memang sudah berniat untuk mempererat hubungannya dengan keluarga Fang, oleh sebab itu dia langsung bertanya dengan ramah. Sepertinya Fang Mei juga telah bertekad, sehingga langsung mengangkat kepala dan berkata, seandainya kamu ingin membantuku, aku berterima kasih sekali, maaf ya kalau begitu. Setelah berkata demikian, Fang Mei beranjak ke depan, kedua lengannya melilit pada leher Desta, lalu langsung mencium pada bibirnya. Bagaikan kemakmuran yang datang secara tiba-tiba membuat Desta tidak sempat mencegahnya. Meskipun sebenarnya di dalam hatinya, dia tidak ingin menghindari, tetapi pada saat itu, dia benar-benar tertegun. Situasi macam apa ini? Cara keluarga Fang menyambut tamu, apakah selalu begitu tidak terkendali? Di samping, tatapan mata Yuna meredup, matanya yang dingin terlihat sangat kecewa dan jengkel, jika dirinya juga memiliki keberanian seperti itu. Tepat ketika Desta terkejut dengan apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara langkahan kaki datang dari dalam villa. Desta melirik dari sudut matanya dan melihat Kirito dan segerombolan anggota keluarga Fang berjalan kemari dengan terburu-buru.
Di antara mereka, ada satu orang yang wajahnya asing, mungkin orang itu datang bertamu ke rumah Fang. Tuan Chu. Fang Mei, apa yang sedang kamu lakukan? Kirito mendekat saat melihat adik perempuannya memeluk leher Desta dan mata tertutup, tenggelam dalam kemesraan bersama Desta. Kirito langsung tertegun dan diam di tempat. Sekelompok anggota keluarga Fang juga terkejut dan ternganga, tidak bisa berkata apapun. Tetapi wajah asing itu, raut wajahnya menjadi serius, pandangan matanya memancarkan api kemarahan, seolah-olah benda kesayangannya telah direnggut. Setelah lebih dari 10 detik, Fang Mei baru melepaskan Desta dengan tidak rela, tetapi masih mempertahankan posisi meringkuk di pelukan Desta. Fang Mei menoleh dan melihat abangnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Abang pertama, aku sudah mengatakannya padamu, aku sudah punya kekasih. Mengapa sebuah pernikahan harus diputuskan dan dijodohkan oleh orang tua? Jika aku tidak bisa mengambil keputusan atas hubunganku sendiri, apa bedanya aku dengan boneka yang dikendalikan? Mendengar ini, Kirito hanya bisa tersenyum sedih. Desta juga akhirnya mengerti mengapa Fang Mei tiba-tiba memberinya sebuah upacara penerima tamu yang sangat antusias. Ternyata dirinya digunakan sebagai tameng, tetapi harga bayarannya tampaknya lumayan tinggi. Tetapi Desta sudah pasti tidak mengalami kerugian. Perlu diketahui, Fang Mei adalah wanita yang memiliki kecantikan yang tidak tertandingi. Dan karena telah berkarir di militer selama bertahun-tahun, Fang Mei juga memiliki keberanian yang tidak kalah dari pria. Berciuman dengan gadis seperti itu adalah penantian yang bahkan mimpi pun tidak mungkin bisa diperoleh para pria. Desta sangat beruntung. Adik perempuan, kita baru bertemu dengan Tuan Chu satu kali. Kapan kamu menjalin hubungan dengannya? Kirito tidak tahu. Ini hanya tindakan gegabah Fang Mei untuk menghindari pernikahan yang diatur oleh keluarga. Tetapi meskipun begitu, Kirito juga tidak bisa membiarkan Fang Mei bertindak sembarangan dengan pria lain. Bagaimanapun juga, pernikahan ini sangat penting, bahkan berkaitan dengan langkah-langkah penting untuk perkembangan keluarga Fang di masa depan. Keluarga yang bisa menikahi keluarga militer seperti keluarga Fang. Mana mungkin adalah keluarga biasa, Fang Mei bertindak seperti itu, tidak hanya menyinggung pihak lain, tetapi juga membawa masalah bagi Desta. Hei. Benar-benar sakit kepala. Itu karena kamu dan Desta hanya bertemu sekali. Saat Desta datang melihat kakek terakhir kali, aku diam-diam menambahkan wishatnya dan perlahan-lahan menjalin hubungan dengannya. Desta datang hari ini, selain memeriksa kondisi tubuh kakek, dia juga datang mencariku. Jika tidak percaya, tanyakan saja padanya. Fang Mei tidak peduli dengan pernikahan apapun. Lengannya merangkul semakin erat di sekitar leher Desta, dan seluruh badannya bersandar di tubuh Deta. Desta berpikir di dalam hati bahwa dirinya baru saja mengambil keuntungan yang begitu besar. Jika pada saat ini, dirinya tidak mengakui, maka akan kelihatan terlalu kejam. Sebagai seorang pria berprinsip, dirinya tidak diizinkan untuk bersikap seperti itu. Karena itu, Desta batuk sekali dan membenarkannya, sebenarnya sama dengan yang dikatakan Fang Mei. Kami telah berkencan secara diam-diam selama beberapa waktu. Aku kemari hari ini, sebenarnya juga ingin mengatakan ini. Melihat keduanya saling bersatu, Kirito benar-benar sakit kepala. Kirito tahu sifat adik perempuannya dan dirinya juga sudah menyelidiki tentang Desta. Kirito tahu bahwa Desta memiliki 2 tanggungan perempuan di rumah, jadi tidak mungkin untuk memprovokasi wanita lain lagi di luar. Tetapi meskipun tahu mereka sedang berakting, jika mereka sendiri juga tidak mau mengakuinya, maka juga tidak ada cara lain, apalagi mereka berciuman di depan semua orang, tidak tahu lagi harus bagaimana. Perlu diketahui, pria yang dijodohkan kepada Fang Mei juga ada di sini. Kirito baru saja memikirkan hal ini, pria berwajah asing itu keluar dari kerumunan. Pria ini berbadan besar dan tinggi, sekujur tubuhnya memancarkan semangat yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang tentara. Dia menyipitkan matanya dan menatap Desta. Sangat bagus, ternyata ada yang berani merebut wanita Dingdon, benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Begitu mendengarkan perkataan ini, emosi Fang Mei langsung meledak.
Marga Ding, kamu jelaskan padaku, sejak kapan aku menjadi wanitamu? Aku waktu itu sudah mengatakannya, siapa yang bisa menyembuhkan kakekku, maka aku akan menikah dengannya, karena Desta telah melakukannya, jadi aku dan dia bersama, apakah ada masalah? Sebaliknya kamu, meskipun kamu adalah murid yang dibanggakan yang diajarkan oleh kakekku dan keluarga Ding juga sangat hebat, tetapi apakah ini alasannya mengapa aku harus menikah denganmu? Fang Mei, jangan pikir aku tidak tahu. Ding Don mengerutkan alisnya yang tebal dan berkata dengan suara yang serius, jelas-jelas yang menyembuhkan guruku adalah Dr. Dewa Wudi. Anak ini katanya hanya sebagai asisten, jika kamu benar-benar ingin menikah, kamu seharusnya menikah dengan Dr. Dewa Wudi. Apa hubungannya dengan dia? Tapi Dr. Dewa Wudi adalah senior yang sangat bergengsi dan dihormati, tentu saja tidak akan peduli dengan sumpahmu yang semacam ini. Lagi pula, semua orang juga tahu bahwa kamu hanya terlalu khawatir tentang kondisi guruku dan tidak ada yang akan menganggap kata-katamu itu serius. Kamu tidak perlu merugikan dirimu sendiri bersama pria seperti itu, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Saat mendengar perkataan ini, Desta sangat kesal. Jika kamu ingin berusaha mendapatkan hati wanita, lakukan saja. Mengapa harus meremehkan Desta? Apa itu merugikan diri sendiri bersama Desta? Apa itu Desta sama sekali tidak pantas? Bagaimanapun juga, Desta adalah keturunan keluarga Cuyan sangat hebat dan juga seorang pejuang seni bela diri. Tidak perlu membicarakan betapa hebat dirinya, setidaknya jauh lebih hebat daripada generasi kedua pada umumnya. Bagaimana dirinya bisa menjadi begitu tidak berharga di mulut pria ini? Tepat ketika Desta ingin melangkah maju dan mengobrol dengan pria bernama Ding Don ini, Ding Don malah mendatanginya lebih dulu. Apakah kamu yang bernama Desta? Ding Don berjalan ke depan Desta dan berkata dengan nada tinggi. Desta mengangkat alisnya dan tidak bermaksud untuk menghiraukannya. Ini adalah cara yang dia pikirkan saat pihak lain berbicara terlebih dahulu, dirinya harus tetap diam. Jangan takut kehilangan kesempatan, sikap dingin adalah cara terbaik untuk melawan. Ternyata benar, melihat Desta tidak berbicara, kerutan alis Ding Don menjadi semakin kencang. Ding Don cemberut dan berkata dengan tidak senang, aku tahu bahwa kamu ini hanyalah perisai sementara untuk Fang Mei dan aku juga tidak ingin mempermalukanmu. Kamu mengakui hubunganmu dengan Fang Mei, aku bisa mengabaikannya. Mendengarkan kata-kata ini, Desta benar-benar merasa terkejut. Tampaknya anak ini benar-benar menyukai Fang Mei, jika pria normal yang melihat pasangan yang akan dijodohkan dengannya berciuman dengan orang lain, mungkin sudah marah dan pergi. Tetapi Desta juga memiliki etika profesional, bagaimana mungkin menyerah begitu saja? Setelah itu, Desta berkata, tidak ada yang perlu aku akui lagi, aku dengan Fang Mei adalah hubungan kekasih. Kamu peduli atau tidak dengan masalah tadi, apakah masih sangat penting? Pada saat ini, wajah Ding Don benar-benar suram. Ding Don menyeringai, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Begitu selesai bicara, Ding Don mengepalkan kedua tangannya dan tiba-tiba bergegas menuju ke arah Desta.